kita diwajibkan berdoa minimal 17 kali dalam sehari. Di mana? Dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa, Pak. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan juga jalannya orang-orang sesat. Bahkan di antara dua duduk sholat itu pun syarat sekali dengan doa. Allahumma gfirli, bukan Rabbighfirli warhamni wajburni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah dirinya sendiri. Di sini sudah jelas kalau dilihat dari makna dohir bahwa peran manusia adalah sangat menentukan di dalam perilaku manusia itu sendiri di atas muka bumi ini. Jadi semua perbuatan manusia itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sesuai dengan perbuatannya. Jadi yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang berbuat buruk pun akan mendapatkan keburukan. Wa in ahsatum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik maka akan kebaikan baginya, dan barang siapa yang berbuat buruk akan keburukan akan menimpa kepadanya. Hal ini di dalam surat At-Takasur juga dikatakan kan, tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im, bahwa semuanya akan ditanyai di hari akhir nanti tentang kenikmatan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Pak pandangan menurut hakikat, karena menurut syariat begitu kira-kira. Artinya setiap orang yang mukallaf itu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di muka bumi. Boten purun berdoa, khawatir kejebak di dalam kepentingan hawa nafsu. Masuk surga kepentingan nafsu, Pak. Dijauhkan dari siksa neraka itu pun kepentingan nafsu, dari sudut pandang hakikat bukan syariat. Apalagi ya Allah, kasihkanlah rezeki yang mewah biar aku iso duwe omah, tambahi lagi ben iso tuku sawah, tambahi lagi biar iso menunaikan haji di tanah suci Mekah, tambahi lagi biar pulang dunia saya itu berkah. Jalui lo, oh enak tok monggo nafsu. Gak ono ya Allah, berilah aku sakit, utang sing kathah, gak duwe omah, turun dukur kali ya Allah, mboten enten. Mayoritas iku seperti itu. Gus, kok ndi ana ceritane ana wong dodol gak pengin payu. Kabeh iku pengin laris, pengin payu. Lah ngoten nggih. Ya konteke akal, konteke urusan duniawiyah memang seperti itu. Tapi setidaknya manakala Anda mendengarkan makalah ini, setidaknya diem sampean. Jadi ojo pisan-pisan sampai ndonga, sing ndonga iku mang ati ngadep sak liyane Allah. Baik urusan ukhrawiyah, surga neraka, dijauhkan dari siksa kubur atau siksa akhirat, ini pun tidak boleh. Lebih parah lagi jenengan, apalagi doanya itu hati menghadap perkara yang bersifatkan dengan kebutuhan duniawi. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, yang barokah. Ngerti barokah? Sehingga bisa kulo jadikan sebagai alat ibadah menyembah dirimu. Ta'a.
iso, Pak. Mengapa hal ini selalu terjadi dalam hati kita? Karena hati kita belum bisa melepaskan cintanya hati terhadap kesenangan yang bersifatkan urusan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kadang-kadang nangis, ya Rob, dosaku niku wadah, kula mboten kuat nampa siksa kubur lan siksa akhirat jenengan Rob. Rob niku pangeran, ngono lho. Oleh sebab itu Rob, ampunilah segala kesalahanku Rob, dan masukkanlah saya dalam rahmatmu, dalam syurgamu. Lah, hati mengharap condong terhadap selain Allah yang berbentuk di sinilah, kata Syekh Ibnu Athaillah, disebut sebagai salah satu perbuatan ruh zalim terhadap Allah. Sehingga mengapa beliau-beliau ini yang sudah atas fil ubudiyah nguatno tali dzikir nang Allah untuk makrifat Allah, dia nggak mau berdoa karena hal ini. Boten purun berdoa, khawatir kejebak di dalam kepentingan hawa nafsu. Masuk surga kepentingan nafsu, Pak. Dijauhkan dari siksa neraka itu pun kepentingan nafsu, dari sudut pandang hakikat bukan syariat. Apalagi, ya Allah, kasihkanlah rezeki yang mewah biar aku iso duwe omah, tambahi lagi ben iso tuku sawah, tambahi lagi biar iso menunaikan haji di tanah suci Mekah, tambahi lagi biar pulang dunia saya itu berkah. Jalui lo, oh enak tok monggo nafsu. Gak ono, ya Allah, berilah aku sakit, utang sing kathah, gak duwe omah, turun dukur kali, ya Allah. Mboten enten. Mayoritas iku seperti itu. Gus, kok ndi ana critane ana wong dodol gak pengin payu. Kabeh iku pengin laris, pengin payu. Lah ngoten nggih. Ya, konteke akal, konteke urusan duniawiyah memang seperti itu. Tapi setidaknya manakala Anda mendengarkan makalah ini, setidaknya diem sampean. Justru diem sampean itu menunjukkan keimanan terhadap Allah, bahwasanya Allah itu Sang Yang Pemberi. Posisi yang seperti inilah Bapak Ibu yang selalu dilakoni oleh dulur-dulur kula yang sudah at-tasdik, yang sudah asyidku fil ubudiyah, sudah menguatkan taline Allah yang sudah mancep ning jero dodo. Wa hukuki wal qiyamu bi hukuki rububiyah. Apa menegakkan hati bermakrifat pada Allah. Ngintir pewenak beliau itu mboten macem-macem. Wis, itu satu berbuat dolim. Yang kedua, watola buka lahu ghaibatun mingka anhu. Iki beda maneh engko. Watola bukalan utawi njaluk sira lahu maring Allah, nek njalukmu iku bi antatlubu qaribaka minhu wa zawalal hijab angka hatta tusyahidahu bi aini qalbika. Nek merapatmu ndongamu iku geser hijab aling-aling atimu. Rupa apa hijab iki sing kok jaluk iku lho, digeser. Kemudian hatta tusyahidahu bi aini qalbika, sehingga nyatalah Allah di situ. Maka doa yang seperti ini ing mungguh beliau-beliau tidak apa-apa.
Walaupun kalimatnya permintaannya ada kaitannya dengan urusan duniawiyah ataupun ukhrawiyah, tapi ketika saat terlaksanya doa tersebut, hati ini bi antat lubu kurbaka minhu wa zawalal hijabi angka hatta tusyahidu bi aini kolbika. Enggak apa-apa, artinya hatimu itu geser iku ngusir kekarepan kuwi mau ya, kang berupa apa yang dia minta, hatta tusyahidahu bi aini kolbika, hatimu akan nyata Allahnya ini mboten nopo. Itulah yang kumaksud ad-du'a'u al-khudri, ad-du'a'u al-khudru, doa yang khudur ya seperti ini, doa di mana secara lesan kau minta bahasa duniawiyah atau ukhrawiyah, tapi ruhmu itu masuk makrifat dateng Gusti Allah. Rapopo nek doa itu seperti itu yo rapopo, tidak apa-apa. Paham nggih? Ghaibatun mingka anhu, dadi samare perkara iku dateng panjenengan, dadi nyatane Allah ya tidak apa-apa. Tapi watolabuka li ghairihi al-qillati khayaika minhu, iki sik harus di petung-petung. Artinya apa? Tolabuka li ghairi likillati khayaika minhu, utawi njaluk ira menyang sakliyane Allah, njalukmu nang sakliyane Allah berarti padha mek ngarep mang iku nduduhna likillati khayaika minhu, nduduhna titike isinmu nang Gusti Allah. Ya Allah, berilah saya jalan untuk nyaur utang ya Allah, jalan nyaur utang. Berarti seperti itu hati posisinya mengharapkan selain Allah. Berarti inilah yang dimaksud li ghairihi, jaluk menyang sakliyane Gusti Allah. Lah hal seperti itu salah satu tanda sedikitnya isinmu nang Gusti Allah. Gampangane gak duwe isin blas nang Gusti Allah, padahal Gusti Allah selalu memperhatikan. Innallaha ya'lamu ma fis sudur, Allah itu tahu, sebetulnya itu tahu nek kuwi iku utange akeh, tahu. Lah taunya Allah dan suwene Allah gak memberikan jalan keluarnya, itu bukan berarti Allah meleki, enggak, justru itu sayangi Allah pada dirimu. Lho kok iso? Padahal satu sisi aku mengharapkan lekas cepat, nah ngono nggih. Satu sisi Allah memperlambat datangnya solusi iki. Kok itu bentuk sayangi Allah? Ngene dulur. Sesungguhnya manakala hal itu diberikan sesuai dengan kemauanmu, maka sama halnya kemauan yang ada pada dirimu itu bukan kemauan Allah, tapi kemauan nafsu yang ada pada dirimu, yang nantinya jadinya tambah rusak hati kita pada Allah, tambah rusak. Oleh sebab itu, wahai dulurku sing akeh utangi, sing sampai saiki durung iso nyaur, bahkan wis tutuk gulu ya toh, pun selehno nang Allah, selehno nang Allah, yakinlah bahwasanya Allah memperhatikanmu, dan yakinlah Allah pasti akan memberikan satu jalan keluar untuk hal itu semuanya. Justru posisi yang seperti inilah menambah etika ruh hati jiwamu pada Allah. Allah pasti akan memperhatikanmu lebih nemen maneh daripada yang kemarin.
wong tua ora maringi anak itu bukan dimaksud karena wong tua iku gak sayang, ndak. Orang tua tidak memberikan apa yang diminta oleh anak, padahal yang diminta itu ada. Itu bukan menunjukkan bahwasannya orang tua itu meleki, tekil, medit, bakhil, enggak. Justru sayangi orang tua terhadap dirimu. Cuman aja Anda tidak tahu momennya kapan ini yang akan diberikan. Orang tua akan memberikan hal itu kalau momennya sudah pas. Ngene Pak, nyuwun mobil Pak, nyuwun sepeda Pak, tapi momennya belum pas, gak mungkin Anda akan diberikan. Walaupun ada yang akan diberikan, pasti tidak mungkin diberikan. Wong tua itu mikir jero dulur. Andai tak kasih motor anak sekecil itu akan bahaya, nguniku nangis. Ya seperti jenengan ini jawaluk ora diweh-wehi, ana sing ngongkon njaluk terus wis mlebu metu kiwa tengen dukun nisor isine mung njaluk itu. Seperti itu Pak. Ingat, walaupun gak kok jaluk iku lho diwenehi, berarti pemberian Allah itu tidak ada kaitannya aslinya dengan permintaanmu, ndak. Pemberian Allah terhadap dirimu itu pada momen yang sudah semestinya itu bentuk kasih sayang Allah pada dirimu. Tidak memberikannya Allah terhadap dirimu, satu sisi kau selalu meminta, itu bukan berarti Allah bakhil, justru itu bentuk kasih sayang Allah terhadap diri kita. Oleh sebab itu sadarilah permintaanmu yang sampai sekarang belum terlaksana. Gus, kula niku wis umur 35, jodoh kula kok sik ado, angger kula seneng wong wedok gak seneng. Angger wong wedok seneng aku, kula mboten seneng. Selalu begitu Gus, dong-dongi kita sama suka, waktu detik-detik mau khitbah gagal, pertanyaan akhirnya muncul, opo gak dicancang uang? Lah ngeten nggih, anak kula opo mboten dicancang dirusi uang? Iku nafsumu, bisi inang dirimu sendiri. Percaya bahwasanya selain Allah itu punya wenang, punya kekuasaan untuk nyancang, padahal tidak. Anda aja yang percaya pada iman selain pada Allah. Orang Jawa masani mistis. Apa mistis? Mistik. Lah ini kalau konteksnya secara syar'i monggo, sama halnya sapa sing mangan iku si A. Konteksnya secara syariat kita mau ngomong si A, tapi konteks secara hakikat apa? Si A bisa makan. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa makan, bisa bergerak? Sing gak ono yang tidak ada apa mungkin bisa bergerak? Nggak bisa. Yang bergerak itu mestinya yang ada. Wis tolabuka ligoirihi jaluk siro menyang sakliyane Allah itu nduduhno titike isinmu dateng Allah. Jalukmu tapi waktu jaluk atimu posisi madhep makhluk itu menunjukkan sedikitnya sifat isinmu pada Allah. Makanya ahli syuhud itu malunya luar biasa Pak, gak berani Pak, doa yang seperti itu gak berani. Apalagi jangankan doa yang berkenaan dengan urusan duniawiyah, doa urusan ukhrawiyah secara syariah gak berani. Dengan ketidakberaniannya beliau itulah justru etika yang benar pada Allah. Dia yakin kalau Allah pasti kasihkan. Mengapa golongan kita yang ada di tauhid illallah dan ilahuwa itu tidak percaya terhadap Allah sehingga selalu memohon terhadap Allah seperti ini? Karena di dalam diri kita
itu telah ternyatalah nurullah, ternyatalah perkara selain Allah, sehingga kita mempunyai sifat khawatir kalau Allah tidak memberikan manakala tidak kita minta. Itu sama halnya kita telah menuduh bahwasanya Allah itu maha meleki. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'tika angka. Doa yang seperti itu sama halnya menunjukkan bahwasanya kau jauh terhadap Allah. Allah jauh terhadap dirimu. Padahal sudah dikatakan aku iki rek, iki dicara Allah ngomong, aku iki rek selalu menunjukkan dirimu, selalu memperhatikan dirimu, selalu membimbing dirimu, selalu memberikan apa yang tidak kau minta. Tidak pernah kau minta, ya Allah nafasku tokno mlebu terus ya Allah, enggak pernah. Iku ditokno Allah dhewe, sebab nek gak tak tokno wong iku bongko. Jadi Allah ngerti. Subhanallah. Permintaan yang seperti itu maksudnya sama halnya yang di atas, itu menunjukkan bahwasannya Allah itu jauh. Allah itu jauh sama kita. Padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dan juga ditegaskan bahwasanya Allah itu tidak cukup ada di luar, tapi Allah juga ada di dalam. Pertanyaannya, mengapa kita tidak tahu? Dengan begitu kita merasa jauh terhadap Allah. Mek situk tok, karena dalam hati kita teraling-alingi oleh cintanya hati terhadap selain Allah. Apa solusinya? Logrokno dulur, cinta sing kadung mancep ning ati. Gak apa-apa jasadmu kelon ambek bojomu, tapi rohmu kudu kelon ambek Gusti Allah. Wis iku lho, wis gampang. Gus, wis kula nek kelon ambek bojo, wis atiku melok kelon Gus. Lah terus ya apa? Tak tinggale. Oh, gak bijaksana awakmu. Janganlah kau berperang ngalih sebelum Anda final dari peperangan. Jangan. Gus, musuh kula niku kuat, Gus. Kawat dek kawat. Lah kula mau maju terus lah bunuh diri sik tah, kuwi belum mengerti di dalamnya. Ada ayat yang mengatakan lari dari medan peperangan sebelum bertempur itu namanya khianat. Wah gak iso Gus, saya memakai metode lah nek saya maju podo ambek bunuh. Berarti Anda itu tidak mengerti tentang masalah makola ini tadi. Perang ono terus, masih terus atimu iku melok kelon ambek bojomu. Maksudnya jangan berhenti kelonmu, terus no baban sampai tunuk-tunuk ya. Latin terus atimu kelon ambek Gusti Allah. Sapa sing gak iso Pak? Dadi iwak urip ana nggone banyu tawar. Dadine iwak gak asin, sapa sing gak iso? Arek TKI saged. Coba dadi yo iwak sing urip nang nggone banyu asin, ya iku nang nggone laut segara. Gembul terus ambek air asin, tapi mengapa ikannya tidak asin? Itu saking seringe dhek gembul air asin. Coba dilatih. Amin latih. Memang ku akui untuk pelepasan diri tidak kelon terhadap selain Allah itu hal yang terberat ada di syahwatul farji. Paling abot memang. Abot. Gembul ambek bojo kelon terus ati fokus kelon ambek Gusti Allah. Abot memang. Daripada kita gembul ambek anak dunya brono iku sik lebih ringan. Tapi bukan berarti berat itu kita tinggalkan. Paham maksud kula nggih? Sing duwe bojo sing gelek kelon. Masih toh jenengan umur swida sing gelek. Latin terus rohmu itu perang di dalam mungsuh sing berat. Terus
lantas jangan kau tinggalkan. Ojo. Lu Gusti Allah menghadapkan kita istri iku supaya kita itu menghadap Allah lewat situ kok. Lah apa terus ditinggalkan? Ono sing pojok ngomong, Gus kula niku wis enak kelon ambek Allah di tengah-tengah, kelon ambek bojo. Kula niki tak golek kelon maneh. Ono sing pojokane ngomong, gampang kula iya tah, ngoten lho. Ora apa-apa jenenge wong lanang. Tapi yo konsultasi sik nang ibu nang bojomu, nek bojomu mengatakan ojo Kang Mas, yo ojo diterak ya. Ojo diterusno. Kabeh ngomongo nek kuwi seneng wong liya, ngomongo bojomu sik, oleh apa gak, nek gak oleh gak usah diterusno. Gak oleh bojo iku minangka tetandha Gusti Allah gak ngolehi. Paham maksud kula? Bojo ojo Mas sakno anak sampean gak sakno kula, iku berarti tetandha Gusti Allah tidak memperbolehkan panjenengan rabi manis. Bon, kesimpulan, jangan kau berdoa ketika hatimu itu tidak khudur. Jikalau itu terjadi, maka Anda salah satu orang yang disebut orang yang berbuat zalim terhadap Allah. Artinya, berdoalah, silakan berdoa manakala hatimu itu khudur menyang Allah. Sebab tatkala doa di sini, Syekh Ibnu Athaillah ngkai kesimpulan bi anta tatlubu qurbaka minhu wazarolal hayat hijab angka hatta tusyahidahu bi aini qalbika. Sebab doa yang seperti ini akan mengusir hijab hati, aling-alingi hatimu, kemudian nyatalah makrifatlah hatimu pada Allah tidak apa-apa. Zawalal hijab iki berarti maknane nglingsirno tutupe ati. Doamu ati madhep nang urip iku sama halnya zawalal hijabi, nglingsirno ngusir perkara sing nutupi ati. Hatta yusahidahu bi aini qalbika. Setelah itu maka jelas nyatalah Allah terhadap dirimu. Artinya Anda makrifat terhadap Allah. Gak apa-apa. Berarti ndonga umpama sering koyok ini tidak ada masalah. Paham ya? Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah salah satu tanda kalau hati atau ruh ini berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Yang ingin saya tanyakan bahwasanya kenapa tadi uraian dari Syekh Ibnu Athaillah melarang berdoa, barangkali yang benar adalah melarang doa yang tidak berdoa kepada Allah, barangkali begitu Pak ya. Karena Allah sendiri kan berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Rasulullah pun bersabda, doa muhul ibadah, bahwa berdoa itu adalah intinya ibadah. Bahkan setiap muslim kita diwajibkan berdoa minimal 17 kali dalam sehari. Di mana? Dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa Pak. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan juga jalannya orang-orang sesat. Bahkan di antara dua duduk sholat itu pun syarat sekali dengan doa. Allahumma gfirli, ya, bukan Rabbi gfirli warhamni wajburni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa semua. Nah, kenapa tadi Syekh Ibnu Athaillah itu melarang? Mungkin tadi adalah intinya yang doa yang tidak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali begitu Pak ya. Kemudian yang kedua, barangkali ini adalah
relevan dengan pertanyaan saudara kami yang minggu lalu yang tentang peran manusia di muka bumi, Pak. Bagaimana tanggapan ataupun tanggapan menurut pandangan menurut hakikat tentang ayat Zaharul fasada bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jadi kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan-tangan manusia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah dirinya sendiri. Wallahu alam, barangkali begitu artinya atau maknanya. Di sini sudah jelas kalau dilihat dari makna dohir bahwa peran manusia adalah sangat menentukan di dalam perilaku manusia itu sendiri di atas muka bumi ini. Jadi semua perbuatan manusia itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sesuai dengan perbuatannya. Jadi yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang berbuat buruk pun akan mendapatkan keburukan. Wa in ahsatum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik maka akan kebaikan baginya, dan barang siapa yang berbuat buruk akan keburukan akan menimpa kepadanya. Hal ini di dalam surat At-Takasur juga dikatakan kan, tsumma latus'alunna yauma idin anin na'im, bahwa semuanya akan ditanyai di hari akhir nanti tentang kenikmatan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Pak pandangan menurut hakikat, karena menurut syariat begitu kira-kira. Artinya setiap orang yang mukallaf itu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di muka bumi. Begitu Pak, kira-kira pertanyaan saya, atau minta penjelasan yang kedua. Demikian, mohon maaf karena saya tidak lancar berbahasa Jawa, jadi pakai bahasa Indonesia saja. Kurang dan lebihnya atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mungkin yang menjawab manusia tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Sebab di dalamnya penuh dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sebab yang mengerti tentang takwil di dalamnya itu hanyalah Allah. Sebelum jawaban ini kami sampaikan, ada kata kunci yang harus kita ketahui, bahwasanya ada dua kacamata jawaban sudut pandang, yaitu syariat dan hakikat. Sebab diri manusia itu mestinya harus membawa akhlak, tidak hanya akhlak istimaiyah yang berkenaan dengan jasmani pandangan kacamata syariat, tetapi juga harus berakhlak ilahiyah. Di samping istimaiyah harus juga ilahiyah. Tatkala akhlak ilahiyah sudah terpupuk di dalam hati panjenengan, maka ketika pertanyaan tentang doa ini pasti akan bisa Anda panjenengan pahami dan mengerti. Sebab satu sisi di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang doa kacamata syariat ditekankan untuk berdoa. Lantas mengapa Syekh Ibnu Athaillah justru melarang? Sebab perilaku doa yang kita laksanakan dengan memakai akhlak istimaiyah itu sesungguhnya keluar dari jalur
Mungkin di Quran tadi sudah disebutkan ud'auni, itu memang menunjukkan isim amar, menunjukkan apa? Menunjukkan kata perintah, berarti doa itu diperintah. Tapi ketahuilah, mohon maaf, mau dilihat di layar, ud'au jalu osiro. Ketahuilah di sini ada ya mutakalim. Ini menunjukkan Allah. Mintalah kau terhadap Allah, berarti jangan minta terhadap selain Allah. Arti yang sederhana, ketika antum minta pada Allah, hatimu harus makrifat pada Allah, gitu loh. Setelah nun ini ada ya mutakalim. Ya mutakalim wahdah, fungsinya menunjukkan keeksistensian hanya pada satu, tidak ada yang lain. Berarti sebelum kita melaksanakan perintah doa, mestinya hati ini harus mengenal Allah dulu. Bagaimana mungkin doa minta itu akan bisa terlaksana sementara kita tidak kenal siapa yang kita minta? Kita tidak tahu siapa yang kita minta. Apakah itu dikatakan doa yang benar? Oleh karena situasi seperti inilah, maka Syekh Ibnu Athaillah memunculkan satu makalah yang isinya melarang doa yang seperti itu. Berarti ing mungguh pandangan hakikat, sebelum berdoa wajib makrifat terlebih dulu pada Allah. Apabila kau betul-betul mintanya terhadapku, kata Allah, astajib, iki Quran loh ya. Hukum yang paling tertinggi di dalam agama Islam untuk dilakukan di tengah kehidupan kita, Al-Quran atau Al-Hadis. Pertama yang tertinggi adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran itu turunnya ketika saat Nabi Muhammad masih ada. Kalau Al-Hadis setelah beliau tidak ada. Akhirnya diceritakanlah oleh Siti Aisyah, rawinya ya bertingkat-tingkat, makanya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis mardud dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan rawi. Rawi itu sang pencerita. Ada rawi itu pembohong, ada rawi itu setengah pembohong, ada rawi itu tidak pernah bohong. Ini tingkatan yang sahih itu di situ paling tinggi. Cara hadis itu mutunya itu, keabsahan itu di sahih yang paling tinggi. Tapi sebelum itu ada Quran lebih tinggi lagi. Kita cari di Al-Quran tentang doa. Iki fi'il amar, kata perintah. Maaf tadi saya menyebutkan isim amar, keliru. Fi'il amar, kata perintah. Jadi doa itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Tapi kita harus berakhlak ilahiyah. Apa akhlak ilahiyah itu? Akhlak yang mendudukkan hati biar punya budi luhur, etika pada Allah. Sehingga mengapa dalam satu hadis sahih dikatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi, kata Rasulullah, kecuali hanya menyempurnakan, memberikan akhlak dua, istimaiyah dan ilahi. Di situ tidak disebutkan istimaiyah ilahiyah, hanya dikatakan aku tidak akan diutus ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Disebut manusia insan tidak hanya jasmani, juga
Ruhani, jasmani kaitannya didikan di hukum syariah, ruhani kaitannya didikan kita di hukum hakikat. Kalau kita bicara tauhid, jasmani kita dididik oleh Allah lewat Rasulullah, syariate la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Ruhani kita dididik Allah lewat Muhammad, jalur hakikat di tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illahua. Sehingga ada istilah dzikir jahri, ada dzikir sirri, ada dzikir sirul asror, yang terakhir yang keempat dzikir fana'udzik dzikri. Di situ sampean padosi makola iki mang ning kitab nopo ora ketemu, kecuali sampean dengkek di dalam Al-Qur'anul Qadim baru ketemu. Oh iki di situ Pak. Apabila kau betul-betul memohonnya itu padaku, astajib, jawabannya, maka akan saya sembadani, akan saya berikan, akan saya kabulkan lakum terhadap apa permintaanmu. Begitu. Berarti secara syariat silahkan Anda berzikir secara jasmani, tapi secara hakikat ruh Anda harus makrifat pada Allah. Itulah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, doa yang menggeser apa perkara-perkara sing nutupi ati mau, hatta yusyahidahu bi aini qalbika, sehingga hatimu itu nyata Allahnya, bukan nyata makhluk yang berupa apa yang kau minta. Wis iki terkait masalah doa. Jadi benar Pak, jenengan wau dawuh, Anda tadi berpendapat bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah melarang jikalau berdoa hati tidak menghadap melarang jikalau doa hati menghadap terhadap selain Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait juga tentang ayat yang mengatakan tentang masalah rusaknya darat bumi ini itu disebabkan oleh manusia. Tolong kata kunci ini jenengan pahami. Apa mungkin sesuatu selain Allah, sesuatu yang tidak ada bisa merusak? Halo? Apakah sesuatu yang tidak ada itu bisa merusak? Tidak ada. Kulo tambah bingung gitu. Wis kata kunci iki, yang ada menurut pandangan hakikat kan cuman Allah. Selain Allah mukawanat, oke, kita katakan adanya sebab adakan, kita terima secara akal bisa. Syariat pun juga begitu, adanya kita sebab diadakan oleh Allah. Oke. Lantas adanya kita yang diadakan oleh Allah, apakah itu berhak memiliki kata ada? Jawabannya tidak berhak. Lah gitu toh. Banyak ayat mengatakan selain Allah nanti hancur. Itu sebab awalnya kita merasa ada. Awalnya selain Allah itu kita anggap ada. Dengan posisi keadaan iman yang seperti itulah, maka iman kita akan digeser oleh nafsu untuk beriman selain Allah itu ada, sekalipun adanya diadakan. Pertanyaannya, hal ini apakah punya hak untuk memegang kata wujud, kata ada? Tidak punya hak. Sehingga pandangan syariat yang seperti ini belum bisa diterima, Pak. Memang kita masih ada di tingkatan la ilaha illallah dan la ilaha illahua, sehingga Allah yang wujud sesungguhnya itu samar, sudah, itu memang hukumnya seperti itu.
Maka menurut kacamata syariat benar ayat itu. Rusaknya daratan, lautan itu disebabkan ulah tangan manusia. Tapi aku bertanya, apakah sudah cukup Anda memandang keadaan itu dari hanya sudut pandang saja? Jangan. Lihatlah sudut pandang yang lain, biar kita menemukan keadaan yang sebetulnya. Memang Pak, ada pandangan akal Pak, ada pandangan hati. Menurut pandangan akal benar, penghancuran rusaknya perkara alam dunia, darat dan alam laut ini disebabkan tangan manusia. Sebab apa? Rakusnya manusia itu. Rakus dasarnya karena hatinya dolim, rakus, menang sendiri, pingin menguasai sendiri, pingin kaya sendiri, pingin alim sendiri, nomor satu sendiri, king of king, mintanya seperti itu. Tapi tolong gunakanlah pandangan hatimu. Makanya di setiap Al-Quranul Karim yang tertuang itu pasti ada pengandungan, pengertian. Tidak hanya tafsir muhakamah, tetapi di situ ada mutasabiah. Artinya di sisi yang Anda katakan gelap samar di dalam Al-Quran itu terbentanglah Al-Quranul Qadim. Di dalam Al-Quranul Karim itu terbentanglah Al-Quranul Qadim. Itulah yang kami maksud tulisan tanpa ono tulisi. Kenek diwaca senajana ora ono tulisane, tanpa nganggo papan. Maksudnya papan-papan seperti ini ya gak ono tulisane Arab ngene iki. Maksudnya itulah wejangan guru kang waskita den tancepake ning jero dodo. Artine Bapak Ibu, wejangane para rama, para masyayikh yang sudah sampai makrifat Allah, itu tulisane, bentuk penyampaiane terus kita dengar di telinga masuk dalam hati, iku papane. Jadi kertasnya adalah hatimu, ditulis berbentuk wejangan itu. Sebetulnya maksudnya ada di situ. Loh, terus bagaimana miturut pandangan hakikat Al-Quranul Qadimnya terkait masalah alam ini? Kui nek mandang dari sisi hakikat, tadi kan sudah saya katakan, apa mungkin perkara yang tidak ada aslinya bisa merusak? Nggak mungkin. Mestinya yang merusak itu yang ada. Berarti yang rusak Allah, Gus. Ya, wis cukup. Tapi ono penjabarane dulur. Satu, bila mana Allah memberikan petunjuk satu hamba, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Nafsu tidak akan pernah bisa menyesatkan. Bila mana Allah menyesatkan terhadap orang lain atau satu hamba, maka orang lain siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk. Terus sebab apa Allah iku kok ngerusak? Sebab apa Allah kok pilih kasih koyoke, kayaknya pilih kasih, hambanya satu sisi diberikan petunjuk, hambanya satu sisi disesat. Ternyata Bapak Ibu ada asbabun nuzul,
Artinya ada sebab-sebab mengapa Allah bersikap seperti itu. Bukan berarti Allah tidak adil. Memang satu sisi kita mengatakan, mana sifat adilnya Allah? Wong Allah pilih kasih, satu diberikan petunjuk, satu disesatkan, satu dirusak, satu tidak dirusak. Gini prosesnya, Pak. Ketika Allah memberikan satu pengajaran peringatan terhadap hambanya, ini berarti mudun maneh lho ya, adanya sebab adakan. Di situ ada golongan dua, satu sami'na wa asoina, yang nomor dua sami'na wa atokna. Semuanya, kedua-duanya sama mendengarkan, tetapi satu mengingkari, tidak memperhatikan apa yang menjadi peringatan Allah. Yang satu itu wa'atokna, mendengar, tidak hanya mendengarkan, tetapi beliau itu mematuhi atas apa peringatan dari Allah itu sendiri. Allah memperingatkan, nafsu dalam dirimu itulah biang kerok munculnya hatimu serakah. Nafsu yang datang dalam dirimu itu akan membuat ruhmu itu mengkhianati janjimu padaku, akan membuat cintanya dirimu pada selain aku. Ini sudah ditegakkan Allah, sudah. Mulai kitab nopo mawon, ajarane sapa mawon, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya kuwi. Bahkan sampai sekarang hanya satu itu tadi. Ingat, nafsu akan datang pada jagatnya hatimu, akan menjadikan ruhmu itu berkhianat terhadapku. Mereka nafsu yastahibbuna al-hayatad dunya alal akhirah, akan membuat jiwamu itu berkasih mesra terus terhadap selain aku. Udah diperingatkan. Dan ketahuilah, itu kau akan tertipu. Sudah ditegaskan, kau tertipu. Tapi golongan pertama wa asoina tidak menghiraukan atas peringatan Allah di dalam hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Cara sak mangke, kalau sekarang hukum yang tertinggi adalah Al-Quran buat umat Islam. Kita buka di Injil, kita buka di Taurat, kita buka di Zabur, semuanya sama. Hukum yang tertinggi adalah firman Allah, firman Tuhan. Tertinggi sudah. Yang intinya memberikan peringatan terhadap kita bahwasanya satu, nafsu akan masuk di dalam jagate ruh kita, yaitu hati, akan membuat ruh itu bersukaria terhadap selain Allah. Yastahibbuna al-hayatad dunya alal akhirah. Kau akan dilalaikan hatimu terhadap urusan hakikat makrifat. Udah jelas ini. Wa yasudduna an sabilillah. Begitu juga nafsu akan membuat dan menghalang-halangi dirimu untuk tidak masuk di dalam jalur tauhid la ilaha illa anta dan ana yang dibawa setiap rasul. Wes titik. Berarti nek gak nggawa iki bukan rasul. Paham? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wa qala aidan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini Pak,
Berarti kesimpulannya wajib kita sampak tauhid la ilaha illa ana. Padahal apabila ini kita laksanakan miturut sejarah, ketika saat mulai zaman mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai Al-Halat, sampai di Indonesia Syekh Siti Jenar ketika menjelaskan tentang la ilaha illa ana dibunuh, ditengarai mereka itu mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Hanallah ana al-haq lafif jubati ilallah. Padahal itu sudah benar. Oleh karena golongan yang pertama menolak peringatan Allah di dalam hukum hakikat, inilah akhirnya muncul di dalam hati rasa serakah. Wis gak usah kita berbohong, gak usah kita berbohong. Manakala tauhid kita masih berhenti di la ilaha illallah, sing namanya kesenangan dunia itu nggak ada habisnya, terus dan terus. Sing duwe bojo siji kepingin, begitu seterusnya. Yang punya harta, katakanlah jumlahnya total adalah 100 juta, pengen dukure wis cak yuk gak ono enteke. Allah sudah ngenas di dalam Al-Quran, barang siapa yang hatinya, ruhnya ini dimegahkan kesenangan duniawiyah, maka dia akan lalai terus menerus terhadap Allah, sehingga masuk golongan yang pertama sami'na wa asoina. Dan ini terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai mati baru berhenti. Tumon on mati dikubur budal, terus ngomong endi bojoku, endi anakku, tangi maneh digoleki, endi bondokku. Tumon ngoten Bu, mboten enten, udah berhenti. Kata Rasul, wong iku nek wis dipatok luru baru leren. Kemerengsengnya hati untuk berhubus syahwah berhenti. Wis gak tumon wong mati golek duwike, gak tumon. Bapak Ibu, itu peringatan pada kita. Bahkan ketika saat kita mau sudah dimasukkan liang lahat dan kita itu sudah diuruki, atau diuruki bahasanya apa? Ditimbun tanah. Sik gak trimo ae Wak Mudin iku oleh ngilingno. Ya fulan, engko awakmu bar ngene nek wis ditinggal, kalau sudah ditinggal para taziin, taziat, Anda akan didatangi malaikat luru, malaikat dua, namanya Mungkar Nakir. Di situ akan bertanya, marobuka, sopo pangeranmu, wa kiblatuka wa nabiyuka wa kitabuka lan sak teruse. Wak Mudin mesti jawaben dengan tegas, Allahu Rabbi, Allah iku pangeranku. Tak kandani yuk ya cak, tak kandani iku asline ndudono sing teko, iku murui sing teko supaya jiwa kita, ruh kita itu ndang lekas bali nang Gusti Allah. Iku lho karepe. Wong iku wis kasep wis. Bila mana dia itu masuk di golongan pertama tadi, mohon maaf, masih kupingnya kayak ono corong. Ngerti corong sampean? Sound system sing gawedhe, gak ngefek. Lugo sampai bantah apa yang sudah terjadi. Enggak, aku gak bantah, aku ngelurusno. Aku ngeritik supaya sing teko iku mangdang bali nang Gusti Allah. Wis ta, walaupun gak kok kei salon, gak usah kamu kasih talqin. Kalau si mayit iki mang ruhnya ke golongan dua, sami'na wa antona ahli syuhud, walaupun gak kok tuntun iku wis budal dhisik cak.
Lapo wong gak wuto atik dituntun. Makanya Gus talqin iku nonton kan wuto. Mohon maaf ya, sampai ingat pesan Rasulullah ketika saat beliau sebelum wafat, apa yang muncul salah satu di antaranya. Satu, berkenaan dengan mayit sing golongan pertama wuto. Hadis sahih mengatakan awaladin solihin yada'ulah. Ingat ya? Hanya anak soleh. Jangan tenang. Sedekah sudah tidak bisa, ilmu sudah enggak mungkin, tinggal anak soleh. Iki maksudnya dulur, anak soleh itu anak yang sudah makrifat pada Allah. Sebab di situ diterangkan hanya pertolongan Allah yang ada, anak enggak ada. Artinya anak kalau sudah makrifat, sing nolong anak apa Allah? Allah, karena di dalam diri anak duduknya hati, ruh itu ditajalli. Oleh sebab pengertian tasawuf yang seperti ini jarang dipahami oleh banyak umat manusia. Ada yang berkomentar, percuma ngadakno tahlilan, percuma kita kirim doa, urusannya nang Allah, nggak ada hubungannya dengan anak. Ada yang bantah seperti itu. Itu oleh karena belum mengerti tentang tasawuf, sehingga mengatakan anak itu tidak bisa menolong orang tua. Karena apa? Beliau punya dasar. Apa dasarnya? Tidak ada pertolongan di situ kecuali datangnya yang menolong itu hanyalah Allah. Wa malahum min nasirin, tidak ada sang penolong di situ kecuali Allah. Dengan dasar inilah maka ketika anak berdoa, ketika anak ke kuburan, ketika anak membaca Fatihah ditujukan, ketika anak ini bertahlil ngundang tonggo-tonggo, itu diharamke. Tapi kok nek diwani berkat ya dibadhok. Ini Pak, mohon maaf. Mengapa di dalam di dalam ahli sunnah wal jamaah itu tahlil diperbolehkan kalau bisa ngundang tonggo teparo sauke-uke. Barangkali salah satu di antara tonggo itu ada yang makrifat pada Allah alias kekasih Allah. Kekasih Allah itu gak koyo mesti kuplukan ini, enggak ya nggih, gak mesti macak kiai, enggak, itu mboten. Allah meletakkan kekasihnya itu bisa jadi diletakkan di tengah-tengah masyarakat. Dia itu orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Cara pekerjaannya paling gak enak, utangnya wae. Bisa dia itu diletakkan status dohir petani, pedagang, pencukur rambut, ya, ojo itu nomor nisor. Lah iyalah tukang cukur, gitu. Nelayan, pejabat, terus mana? Yo iso uga didelen nanggone ulama, bisa jadi. Tapi ingat, 3 hal yang menjadikan panjenengan ini menjadi intipe genin rokok. Genin rokok. Ketika saat kita di dunia itu dianggap wong ahli surga, ternyata di akhirat dadi intipe geni. Siapa dia? Pertama, ahli ibadah. Ahli ibadah itu macake mesti wah necis bu. Corong wedok nanti gak tahu nyoplok jilbab, gak tahu. Dasarnya apa? Seluruh anggota tubuh buat seorang wanita itu aurat kecuali 2 telapak tangan dan sirah ikirai. Bahkan loh Pak ya, ada yang ketok meripati tok kelip koyok ninja. Hukumi digedhekne pisan, sing ketok kudu mripate tok. Kemarin terjadi maskeran ya. Jadi kita nggak mengenal iki sopo-sopo, mereka ketok mripate tok, ngoten. Oke. Satu adalah ahli ibadah. Kedua adalah ulama.
Ketiga adalah dermawan atau orang kaya, baik dermawan atau tidak dermawan. Golongan tiga itu sing bagaimana Gus? Panceng lek. Bun salah paham. Pertama ahli ibadah, yang ahli ibadah itu hatinya belum makrifat nang Allah. Bayo. Berarti kula ket biyen sampak metu andeng-andengi loro nih. Ahli neraka Gus. Pandangan hakikat. Sebab siapapun kita tatkala belum sampai pada hidup makrifat pada Allah, baik jasmani maupun rohani, menghadap selain Allah. Satu, itu ahli ibadah yang seperti itu. Di sisi lain, pasti hatiku akan merasa lebih apik, lebih benar di mata Allah daripada orang lain. Apalagi sing keluyuran nak nggone purel. Ngerti purel? Tahu singkatannya purel mboten? Nek punel aku roh. Nek singkatannya purel mboten semerap kula. Tahu ngarepe tok. Punit roh, tapi reli kula mboten semerap. Bon. Itu hal yang terjadi. Padahal aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ojo takabur sing kaya ngono kuwi. Sebagai penghalang ruh kita sehingga tidak bisa sampai pada Allah. Akhirnya dimasukkan alam barzah, alam kegelapan. Wis satu. Ulama yang bagaimana yang dimaksud? Secara lesan dia mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dirinya, hatinya dia, saya misalkan ya, contoh ya, hati belum bisa sampai pada Allah. Otomatis ning atiku banyak tendensi sing muncul mesti hasud. Itu pasti. Tatkala muncul tokoh yang lebih baik daripada saya, pasti saya akan hati hasud terhadapnya. Pasti seperti itu. Terus wong sugih baik dermawan atau tidak dermawan lebih-lebih, mengapa dia termasuk tadi intipin rokok padahal dermawan? Ingat, dermawannya itu sebab ono karep, ono tendensi. Saya kritik, tapi kritik saya tidak menyalahkan, tapi membangun. Biasanya kita ngekei wong andum duit nek ono karepe. Ono karepe pengen nyalokno dadi sekdes, dadi kades, dadi bupati, dadi DPR. Merapat kita terhadap mana yang kita anggap suaranya kata. Ulama didekati. Nanti kalau sudah selesai, kadang-kadang ya lali janjine. Nggih mboten? Bagaimana saya bisa memberikan janjiku terhadapmu? Kula sakniki mikir utang niki wau sing tak tokno wakeh. Dadi enggak sempat. Sampai selesai jabatan juga sempat-sempat. Wis mohon maaf. Kita bicara politik, kalau tidak meniru politiknya Rasulullah, mesti hancur kita. Mesti hancur. Mesti hancur kita. Islam tidak melarang kita bersedekah atau dermawan terhadap sesama, enggak. Tapi Islam melarang terhadap kita ketika saat itu kita mengharapkan sesuatu. Ini Pak yang dilarang itu. Satu, terhadap kita yang ingin mendapatkan sesuatu, kita bikin pancingan, yaitu membagikan beberapa hal. Kanjeng Nabi nek dawuh, ojo milih wong sing model koyo ngono. Sebab ilingo, duit sing dikekno awakmu iku duitmu dhewe, tapi awakmu gak ngerti. Uang yang diberikan pada dirimu adalah uangmu sendiri sebagai masyarakat. Tapi Anda tidak tahu kalau uang kamu dibuka. Itu kok uang jenengan dibuka?
Oke, pajak larinya kemana? Ke pemerintah toh? Terus pemerintah menggelontorkan lewat APBN-nya untuk membangun sehingga terjadilah yang namanya proyek-proyek. Apakah proyek swakelola, apakah proyek individu, apakah proyek tender, terserah. Ini kan uang pemerintah. Tak takoi, uang pemerintah itu haknya siapa? Haknya rakyat. Oke, ojo disalahno cak yuk. Nek umpama ono kades, ono dukun-dukune, iku munu golek bati ning kono aja disalahno, sebab duwike wis kok elek. Paham? Akhirnya jangan heran mutu proyek itu tidak 100%. Jangan heran, gak salah beliau-beliau, karena dia minta uangnya yang sudah kita lek. Sehingga proyek yang digelontorkan oleh pemerintah itu sebetulnya uangnya rakyat. Itulah yang ku maksud, tak buka rahasia ini yang ikut duit panjenengan. Lah terus miturut Rasulullah politiknya bagaimana? Pilihin wong sing gak andum. Paham maksudullah? Karena mereka manakala itu jadi dia tidak gopoh, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa mencari balene, karena dia nggak merasa memberikan terhadap jenengan boten nyuantai. Lah ini pengalaman yang sudah saya jalani pada saat tahun 2019 akhir, seperti itu. Nggak gopoh sing dadi itu golek baleni apa nih sing dibalekno. Nung dia gak ngetokno. Satu, untungnya kalau kita memilih politiknya Kanjeng Nabi, tatkala jenengan tidak terpilih alias suaranya sedikit, rugi mboten sampean? Mikir utang mboten? Mboten. Apa nih sing ngamen pikir gak ngetokno. Inilah cara berpolitik Rasulullah seperti ini, Pak. Pilihlah mereka yang amanah. Amanah tanda-tandanya awal ya seperti itu, Pak. Tapi bila mana yang amanah itu mempunyai beberapa hal. Tadi saya katakan Islam tidak melarang Anda loman atau dermawan, enggak. Artinya jikalau Anda ini memberikan orang lain, memberikan sesuatu terhadap orang lain, terus hati sampai memandang Allahnya, tidak karena sesuatu yang Anda minta, nggak apa-apa. Alias iki kekasih Allah yang memang dimodali Allah urusan duniawiya, nggak apa-apa. Tetapi orientasinya Anda itu olehnya memberikan, tidak ingin dibalas dengan suara. Ndak. Wong iki pasti juga nggak rugi walaupun tidak jadi, sebab dia kan sudah komitmen hatinya melihat Allah, berarti semuanya walillahil malikul mulki, semuanya milik Allah. Paham nggih? Nah di sini wis kembali ke pertanyaan. Boleh-boleh saja kacamata syariat kita lihat bahwasanya rusaknya alam ini disebabkan tangan manusia, oke. Tapi tolong lihat satu kacamata sisi hakikat. Apa sebabnya kita disuruh untuk melihat itu? Supaya di dalam hati jenengan itu tidak ada rasa sakit hati pada orang lain. Kita sakit hati pada orang lain, itu secara hakikat tidak membuat baiknya hati hubungan kita pada Allah. Malah justru hati ini terkendala dengan sesuatu itu. Nah bisanya sakit hati pada orang lain ini sedikit hilang karena sesuatu hukum syariat tidak kita lakukan, tidak dilakukan oleh mereka. Caranya cuma satu, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikron katsiron.
wis keh-kehno atimu teringat-ingat pada Allah, hanya itu. Yes. Terus lagi dalam ayat tadi dikatakan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum bila mana kaum itu merubah sendiri. Bagaimana mungkin pandangan hakikat sesuatu yang tidak ada itu merubah kondisi, padahal sudah ditegakkan la haula wala quwata illa billah. Keadaan itu yang punya Allah, kekuatan itu yang punya Allah. Oke aja kita memandang memakai kacamata syariat supaya ada sinkron hukum syariat di tengah masyarakat. Oke. Oleh karena kita memandang dari hukum syariat, otomatis kaum itu harus merubah caranya, harus usaha dan ikhtiar. Oke. Hal itu silahkan berjalan, tapi tolong pakailah kacamata hakikat juga supaya kita tidak masuk di dalam kategori zalim pada Allah. Yang kedua, biar ada sinkronisasi, keseimbangan antara hukum dunia dengan hukum akhirat, antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Kalau hakikat saja mesti jawab ya Allah, sing ngerubah nggak ada campur tangan manusia. Terus ayatnya itu mengatakan lah iki kaum iki metenteng kita kalau saling kacamata berbeda didukno yo gelut gak mari khilaf terus gak selesai. Makanya biar selesai ikuti Rasulullah, fattabi'uni, dua-duanya di bawah ya, hukum akhlak istimaiyah juga hukum akhlak ilahiyah. Baru terjadilah sinkronisasi, baru terjadilah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tawakal Allah itu akan sempurna. Begitu indahnya. Makanya rumah tangga itu biasanya itu mengapa kok mesti terjadi cekcok? Karena ketika cekcok itu nggak sinkron. Coba kok sinkron, aku yakin penak. Pak, iki kula tak utang Bang Titil ya, ngomong gak menengahi nek wis numpuk kondo bojone wah ndas isok pecah Pak. Ya Allah, Pak, kula seneng cah kae Pak, ngomong niku. Nek gak oleh sing lanang suaminya yo aja diterusno. Begitu juga sing laki-laki. Sebab kita manusia kadang punya rasa nang orang lain. Kondo ben sinkron. Nek gak oleh ojo diterak, rek, ojo diterak. Gurih jarine. Wis suwe nek kerupuk iku gurih. Wis. Akhirnya menanamkanlah nafsu pada diri kita. Ketika kita melihat istri kita muak, tapi ketika melihat orang lain menggairahkan. Ngaten nggih? Tetanda nafsu telah membuat dalam hati kita seperti itu. Nek di WA sing wedok bojone asline, Mas, malam Jumat Mas. Gak semangat. Tapi nek sing WA singitani, Mas, masih gak malam Jumat, iki malam Minggu. Kau opo golek minyak, kau opo golek wadah. Baik. Jadi di situ Pak ya, boleh kita berpendapat memakai kacamata syariat biar sinkron, tolong juga memakai kacamata hakikat. Terus ada pertanyaan mana Mang? Tadi? Sing tadi lah. Ada yang tidak saya jawab? Napa? Terkait napa? Ya wis kuwi lurut tok iku ah. Nggih, monggo, yang lain barangkali naik, monggo. Assalamualaikum Bi. Saderengipun kula nyuwun ngapunten. Niki kula nate ditangleti tiang puri. Sampeyan belajar makrifat. Tiang napa ditangleti tiang napa? Tiang puri. Puri. Nggih. Oh. Sampeyan belajar makrifat. Kudu ngerti pulpen sing kateka tulis nang jero atimu iku apa artine M, apa artine A, apa artine R sak peteruse ngoten niku. Kula nggih mboten saged jawab. Kudu ngerti pulpen. Pulpen sing kateka tulis nang jero atimu, Pulpen. nggih. Nggih. Kudu iso nyekel jejeg nang jero atimu ngono kate nulis. Makrifat. Nggih, oh ngoten. Nggih.
Terus nomor kali napa tiang makrifat setunggal kali setunggalipun niku sami napa mboten? Ngoten nggih. Nggih, sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Allah katakan khafitu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah juga katakan dalam satu ayat lain fa'budun illa ana fa'budun. Allah juga katakan dalam ayat lain as-sholatu lidzikri, sholatlah lidzikri, untuk ingat padaku. Fa'budun, arahno hatimu padaku. Anikbudullaha wastanibut tauhid, encepno hatimu menyang aku, wastanibu, dan jauhkan hatimu terhadap selain aku. Itulah makrifat. Itulah makrifat. Jadi yang dimaksud sebelum makrifat kudu mengerti pulpen yang ditulis ning atimu itu adalah ujangan guru kang waskita. Itulah guru akhirat. Bukan waskita mburine ana perkara sing gak enak tahu, bukan waskita yang dimaksud sesuatu yang akan terjadi itu sudah mengerti, bukan. Yang dimaksud waskita adalah waspada. Setiap saat dan waktu nafsu itu selalu wa yabghunaha iwaja, menginginkan perjalanan ruh fisabilillah untuk menuju pada Allah iwajan, dibengkokno. Makanya dalam waktu kita sebelum sholat kan disuruh niat buri ditutup lillahi ta'ala, menghadap pada Allah. Ini wajah tu wajah lagi itu toh. Aja heran basa takbir nafsu melebu kelutik ketok gambari wong wedok, kelutik ketok gambari anak, kelutik ketok gambari bojo atau dunya brono. Jangan heran. Wa yabghunaha iwaja, nafsu itu selalu mengharapkan, membikin hati itu bengkok, asal kenceng nang Allah, bengkok nang selain, seperti itu. Jadi pulpen itu adalah lisan, tulisan itu adalah wejangan yang diberikan pada kita sebagai murid. Lah guru sing tak maksud adalah guru-guru kita akhirat yang khusus memberikan wejangan tentang bagaimana caranya ruh pertama membersihkan perkara sing wis kadung mancep ning jero ati, yaitu yang dimaksud yakfur bitauhidi, lantas selanjutnya wayu mimpilah, menghadap Allah. Otomatis diberikan beberapa tetenger Allah itu yang bagaimana, diwenei ciri-ciri, oh gini-gini. Akhirnya ketika jenengan melakukan uzlah menuju makrifat Allah itu gak bingung. Kalau sudah semuanya terlaksana, maka disitulah makrifat. Jadi yang dimaksud pulpen yang ditulis adalah wejangan, ya lesan yang diwejangkan guru terhadap hati kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Hah? Yang kedua tadi lupa aku. Oh, makrifat yang satu dengan yang lain apa sama? Apa sih makrifat itu? Makrifat itu tahu. Tahu tidak bisa dipisahkan dengan melihat. Tinggal pertanyaannya makrifat nang sopo. Kalau yang dimaksud pertanyaan makrifat terhadap Allah sama ketika saat jenengan diposisikan kelas fana, kamil, bako, ketika detik-detik makrifat pada Allah sama. Sama yang dimaksud itu bagaimana? Dalam hati panjenengan detik-detik itu sudah fana, selain urip, termasuk diri kita sudah tidak ada. Sebagai makhluk
sudah tiada. Itu namanya makrifat sama, cuman volumenya yang tidak sama karena kelas kita. Ada yang di sini makrifat, terus pindah tempat aktivitas tidak. Di sana oke, di sini gak oke. Ada yang di sana oke, di sini oke. Sama. Jadi sama, Pak. Intinya letak kesamaan itu duduk di tajalli atau di kahanan ahad atau di kondisi ahad. Ahad pada Allah. Sama semuanya. Cuman volumenya yang tidak sama. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kusen sekeluargi entek dulur-dulur kabeh entek kabeh sing ana nyatane hidup, sing duwe sifat hidup. Yang saya tanyakan tentang doa-doa tadi. Untuk orang umum, mata dosa memenuhi langit dan bumi. Telinga, hati, hidung, bibir, semuanya dosa itu penuh, hilang di saat ma'rifatullah. Saya mau bertanya, Gus, ada teman saya itu mau limo, Gus. Di saat dia mau meninggal itu sadar, terus bertanya kepada wong gendeng iki, ngaten, terus pundi nurut sampean kula niki? Anjane sing jawab wong gendeng wis gak adek mikir apik, nangis karena merasa wong urip iku nek gak sembayang rugi jawabe. Wis sampean iso istighfar apa? Sampean nyatakan bahwa kekuatan itu hanyalah Allah. Sampean tidak mempunyai kekuatan apapun. Jadi pertolongan bentuk apapun itu adalah Allah. Saya hanya bisanya apa? Saya nyatakan bagus. Kalau sampean merasa nggak nyaman, bisanya istighfar. Sampan tambahi bahwa semua kekuatan itu hanya panjenengan ya Allah. Akhirnya meninggal. Jawaban saya tadi itu karena sing jawab wong gendeng, tuntutannya wong gendeng itu disuruh untuk mensucikan. Jadi hati nggak oleh tercampuri oleh jari Gus itu sekecil apa itu daun sawi itu, apa itu biji daun sawi ya. Yang kedua kalinya temannya Guson, Pak Lurah Sodik, dia itu sangat bahagia jadi lurah, bisa menginspirasikan untuk keagamaan-keagamaan. Hanya 2 tahun dia meninggal dunia, Gus. Setelah itu saya kan akrab sama Pak Lurah Merangkal itu. Di situ saya waktu tahlil itu bau kembang wangi itu, guys. Istri saya juga saya cari itu enggak ada. Itu mungkin 2 kali. Nanti mungkin dikupas. Tapi dia cinta sama agama. Belum ma'rifatullah insya Allah. Saya kalau lihat dari cara bicaranya cuma semangat bikin nanti tak kasih kegiatan balik desa terbangan ini khataman dan lain sebagainya. Terus di sisi lain saya setiap kali diundang untuk tahlil, nah itu memang wonge koyok ngene ya, mesti menarik orang itu disuruh masuk. Dan saya di situ hampir tidak pernah ngikuti tahlil itu, artinya ya ngomel-ngomel dhewe ngoten wis pokoke wis sakarepe ngoten niku. Dadase intine itu yang ada hanya Allah yang ndongakno, sing nyelameti, sing didongakno, lebih kepada kesucian saja, lebih pada kesucian. Termasuk Guson waktu PKI ada tahlil itu biasanya lebih banyak ke NJS itu, bahkan ke keluarga pun sakit itu pun hampir tidak tersentuh. Ya memang kadang 1 kali 2 kali itu tersentuh, sangat minim berdoa. Termasuk teman-teman yang membantu saya, Gus, yang memberi kebahagiaan itu kalau diingatkan Allah itu ya membaca mbok Fatihah mbok apa itu. Ya di situ sehingga saya waktu pamit, waktu tahlil tadi dapat jawaban sing ampuh. Nggih wong gendeng jan. Dan mungkin mangke diulas tentang Guson. Intinya saya lebih menduduki
keweningan mungkin nggih Gusti Allah dhewe ngeten sing sanjang ngeten. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum syariat itu didatangkan untuk memprediksi, melihat perilaku dohiriyah. Hukum hakikat didatangkan untuk memprediksi keadaan lakune roh atau lakune ati. Boleh-boleh saja dikatakan sing molimo iku api, manakala pandangan hakikat iku mau betul-betul jiwanya duduk di tajalli. Pertanyaan aku, apakah betul keadaan hatinya itu duduk di tajalli? Itu yang jawab itu hatinya masing-masing. Janganlah kita oleh karena sudah paham mengerti tentang hukum hakikat lantas kita itu melakukan apa yang disebut kacamata syariat salah itu selalu kita lakukan, sehingga dibuat untuk menutupi terhadap orang lain bahwasanya gak apa-apa bagiku. Barometernya itu ada di posisi hati kita tajalli apa tahalli, ada di situ. Saya ulangi lagi, hukum syariat didatangkan untuk memprediksi dan menghukumi lakune jasad seperti tadi ya. Apapun alasannya syariat oleh karena melihat lakune jasad salah mesti ngomong salah, gak ono benerin. Kedua, hukum hakikat didatangkan untuk memprediksi lakune hati. Lah, lakune hati itu apakah ada di tahalli, apa ada di tajalli? Oleh karena kita sudah mengerti tentang tatanan hukum hakikat, lantas kita itu sembrono dengan lakune dohir, terus aslinya hati di posisi tahalli, terus mengatakan kita tidak apa-apa. Iki kudu waspada. Dan itu yang bisa menghukumi gak popo lan popo itu diri kita masing-masing. Ingat, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Apapun keadaan di dalam hati kita, tahalli apa tajalli, Allah sudah mengerti. Kalau posisi roh ada di tahalli, posisi roh ada di tajalli, sudah mengerti, walaupun orang lain tidak mengerti. Tapi jikalau orang lain tidak mengerti, kita jadikan sebagai alasan untuk menutupi perilaku kita di mata orang lain, padahal posisi roh kita ada di tahalli, maka jangan lantas terus mengatakan gak popo nek aku. Ya jangan begitu. Ingat, Gusti Allah iku mang ngerti opo posisi roh iku. Anda juga ngerti di posisi mana saya. Pun satu. Nomor dua, terkait apa yang ada kaitannya dengan kejadian teman saya, jenengan tahlilan bau wangi. Bau wangi itu timbulnya dari mana? Apakah mentaklil atau mentaukid terhadap penjelasan yang bersangkutan? Padahal proses wau cara lakune dereng makrifat. Iku
pandangan kita melihat di situ. Tapi kula hanya diperbolehkan husnudzon. Hanya diperbolehkan husnudzon. Sekalipun pandangan orang lain itu belum sampai pada makrifat Allah, saya tetap harus berhusnudzon. Keterjadian seperti itu menghitopkan terhadap beliaunya kalau beliaunya sudah sampai pada Allah. Sebab kadang-kadang kita menggunakan barometer perilaku dohir lewat keterangan yang disampaikan. Wong sik kulit kabeh kok, jelas nduduno jerone mboten. Sik mohon maaf, sebetulnya kadang-kadang orang itu tidak diperintahkan Allah untuk tablek, tidak terkait hal nyeru, sehingga bagi beliau siapapun yang bersangkutan itu ngerem, nyetel rapat, sehingga orang lain tidak tahu kalau status rohnya itu posisinya sudah di sisi Allah. Bisa jadi seperti itu. Saya tetap husnudzon mawon walaupun mereka itu belum sampai di situ. Apa salahnya saya husnudzon? Apa alasannya? Karena gini Pak, berkenaan dengan doa tadi, wong gak njaluk iku bukan berarti tidak butuh. Orang yang gak minta bukan berarti selamanya tidak butuh. Justru terkadang orang yang tidak minta itu butuhnya lebih besar daripada yang minta. Oleh karena beliau mentasarufkan, mengamalkan jangan jeru gak oleh minta, akhirnya diem. Satu sisi dia yakin sesuatu yang dia butuhkan walaupun lebih banyak pasti akan diberikan Allah. Sampai sakmono. Jadi wong meneng itu bukan berarti bisu. Iso uga wong sing meneng itu takut tatkala keluar kalam ucapan itu menyakitkan orang lah. Akhirnya diengkrek, laksana seperti itu Pak. Ya. Makanya mengapa di dalam ahli syuhud mereka yang sudah sampai pada tingkatan sudah tauhid la ilaha illa anta itu ditekankan asidku fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqi rububiyah. Artinya disuruh tetap memegang teguh zikir. Kedua, wal qiyamu bihuquqi rububiyah. Jenengan kali kula diperintahkan menguatkan, menyempurnakan kepengeranan ati sampean dhateng Allah. Artinya disuruh menegakkan tajalli mutlak. Setelah itu diperintahkan iku untuk memikirkan bagaimana anak dan istri. Artinya kita kenalkan anak dan istri pertama hanya pada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Di situ Pak. Ini akhirnya beliau itu ada yang diem, tapi diemnya itu bukan berarti dia itu nggak bisa bicara, enggak. Alangkah lebih baiknya ketika si Salik sudah mengerti tentang bagaimana saya solok bertemu Allah, itu lebih memfokuskan kewajibannya di situ. Apa atas asidku fil ubudiyah, nguatno lakune ati, nguatno wa bihuquqi rububiyah, dan menguatkan ketajaliannya nang Allah ini. Terus kalau seperti itu berarti ngaji wis gak butuh, terserah. Tadi kan sudah saya katakan, kalau si Salik itu sudah mengerti dan paham bagaimana caranya solok bisa wusul nang Allah, itu lebih memfokuskan asidku fil ubudiyah, muwatno kewajiban dek solok itu apa? Zikir dikuati.
bila mana itu diberikan kesempatan Allah untuk tolap lagi, nambah ngelmu lagi dalam bentuk ngaji, silakan. Tapi saya ingatkan, lebih penting Anda mendahulukan laku daripada tolap. Tolap itu berarti ngaji seperti ini. Dengan catatan Anda sudah mengerti bagaimana caranya suluk nuju wusul nang Allah. Jadi gak apa-apa Gus ya, wis gak usah buka-buka YouTube, gak apa-apa ya, gak usah ngaji, apa-apa. Asine ngaji diberikan itu terhadap di dalam dada yang belum ada tulisane. Tapi tidak saya salahkan manakala ketika saat jenengan tolap belajar ilmu ikut terus menambah kuatnya tauhid ilmu dalam diri jenengan, tidak saya salahkan. Tapi tolong utamakan laku. Fahimtum ya? You understand? Ingat, sebanyak apapun, segudang ilmu apapun yang ada pada diri kita, tanpa kita lakoni, amalkan, perjumpaan tak bergun. Apa? Percuma. Berarti kalau melihat makalah seperti ini, bagi panjenengan yang sudah ilmunya mumpuni untuk menuju dan bertemu Allah, langkah yang terbaik mengutamakan laku. Udah, titik. Mengutamakan laku. Inilah yang dimaksud amanu wa amilus sholihah. Nek wis percaya sebab ilmu sudah kau dapatkan, akhirnya wa amilus sholihah. Laku. Sebab amilus sholihah itu sebagai syarat mutlak panjenengan kali kula bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, falyamal amalan sholihan. Kudu laku. Sebab lewat laku inilah akan merontokkan cintane hati kita terhadap selain Allah yang sudah bersemayam di sini. Makanya saya katakan, nek arep beat siap tinggalkan anak, istri, suami, harta benda. Kalau belum siap, aku ora bakal beat. Nek wis siap, ikuti beat, baik lewat online bisa, langsung juga bisa. Saya hanya membuka dalam satu minggu hanya satu kali, setiap hari Sabtu jam 5 sore. Berhubung mohon maaf tadi itu saya keturun, akhirnya tak buka jam 5:15 kalau nggak salah. Mohon maaf. Membengi mari belakrak tutup Banyuwangi, esuk tamasya. Ngerti tamasya sampean? Piknik. Ngerti piknik? Piknik rek, ngoten lho. Bahasa kerennya itu apa? Refreshing. Nek kemanten anyar jenenge apa? Bulan madu, tapi lebih keren nih bulan madu ku ono kok. Honeymoon. Lah. Jadi aku ya mau kalah ambek anakku mang. Anakku honeymoon, aku haniman. Iya. Saking payahe keturun sampai jam segitu, mohon maaf nggih. Nggih. Sudah ada lagi? Cukup? Nggih pun nek ngoten. Bapak Ibu hadirin, nah tadi satu kalau ingat, sapa sinandur iku sing ngunduh, ya dah. Tadi barang siapa di dunia melakukan kesalahan nanti mengunduhnya di akhirat juga ngunduh kesalahan. Oke, kita secara kacamata syariat, memang syariat itu tidak hanya berlaku di dunia, di akhirat pun juga ada syariat. Surga neraka itu juga syariat. Barang siapa di dunia sudah masuk akhirat, maka di akhirat pun juga dia sudah masuk di akhirat. Artinya barang siapa saat di dunia sudah bertemu Allah, maka di akhirat pun akan bertemu Allah. Sebaliknya barang siapa di dunia belum bertemu Allah, jangan harap di akhirat juga bertemu Allah. Tidak bisa. Paham nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.